Halo Tolovers. Sejak SBY melenggang ke pemilu presiden di tahun 2004, Partai Demokrat dan PDIP udah nggak pernah akur. Itu karena Megawati yang berasal dari PDIP ngerasa dihianatin akibat pencalonan SBY sebagai presiden yang kala itu ngebuat putri dari Soekarno ini gagal menggait jabatan RI 1. Apalagi SBY saat itu merupakan menteri dari Megawati yang saat itu menjabat presiden. Namun SBY tetap menghargai Megawati karena beliau juga menjadi salah satu tokoh yang membangun bangsa. Itu terlihat pada tweet yang dibagikan oleh SBY baru-baru ini. Tapi ngomongin membangun bangsa, emang siapa sih yang ngasih infrastruktur terbaik di era modern ini? Oke, kita balik dulu ya ke masa Megawati membangun bangsa Indonesia. Tepatnya di tahun 2001. Pada saat dirinya menggantikan posisi Gus Dur sebagai presiden, Megawati merealisasikan pembangunan jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura pada tanggal 20 Agustus 2003. Emang sih, jembatan ini sangat-sangat mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi Surabaya terkhususnya Madura. Dengan anggaran sebesar 2,82 triliun rupiah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprediksi kalau jembatan ini bakal rampung di tahun 2007. Ya, masuk akal kalau pengerjaannya selama itu. Pasalnya panjang jembatan ini sampai 5.438 meter. Bahkan, jembatan Suramadu dinobatkan sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Ya, walaupun gak selesai di era kepemimpinan Bu Mega, beliau cukup bangga karena menjadi tonggak berdirinya jembatan penghubung Surabaya dan Madura ini. Nah, cuman itu yang bisa dibanggain. Pasalnya beberapa kebijakan yang dikeluarkan menuai banyak polemik. Contohnya nih yang masih sering disinggung-singgung sama netizen adalah isu bahwa beliaulah yang ngejual Pulau Sipadan, Ligitan, dan juga Nipah. Kebijakan ini jugalah yang bikin presiden kelima Indonesia ini agak sulit memenangkan pemilu di tahun 2004 lalu. Tapi yang paling bikin masyarakat geram adalah kebijakan isu penjualan Indosat di era kepemimpinannya. Pasalnya aset BUMN ini adalah aset strategis yang punya satelit dan operator seluler. Bahkan kala itu Indosat dijuluki angsa bertelur emas karena sangat menguntungkan. Namun dengan sadar Mega malah menjual seluruh saham Indosat ke perusahaan asal Singapura senilai 5,6 triliun rupiah. Gilanya lagi, perusahaan Singapura ini malah menjual Indosat ke perusahaan Qatar dengan harga 16,7 triliun. Jauh banget kan harganya? Gak berhenti sampai di situ aja dong. Bu Mega juga tercatat udah ngejual hak eksplorasi ladang gas di lapangan Tangguh, Papua dengan harga yang murah ke Cina. Karena kebijakan kontroversi ini ya, sontak bikin para ekonom meradang karena ngebuat negara rugi besar. Pasalnya saat ini harga gas sudah melonjak tinggi, tapi malah dieksplorasi sama negara lain. Tapi ya balik lagi, di tiap kepemimpinan pasti ada aja kebijakan yang bertentangan. Karena sejatinya presiden ke-6 yakni SBY juga punya catatan buruk di era kepemimpinannya. Pasti kalian udah tahu ya, apa dosa besar SBY ketika memimpin Indonesia? Ya, Hambalang. Proyek ini sebetulnya bakal jadi pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga atau disingkat P3SON. Proyek yang terlihat sangat bermanfaat ini awalnya dibangun pada tahun 2004 dengan biaya anggaran sebesar 2,5 triliun rupiah. Tapi sebelumnya anggaran ini cuma menyentuh 125 miliar rupiah. Tapi karena namanya diganti P3SON yang sebelumnya diberi nama Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional, anggarannya pun langsung melejit hingga 2,5 triliun rupiah. Sayangnya, di balik pembangunan proyek untuk para atlet-atlet tanah air yang mampu mengharumkan nama bangsa, ada sekelompok tikus-tikus berdasi yang menggerogoti pembangunan ini. KPK mendapati Menteri Pemuda dan Olahraga bernama Andi Alfian Malarangeng bersama sekretarisnya Wafid Muharram meraup keuntungan dari proyek Hambalang itu. Namun yang buat SBY semakin terpuruk adalah ketum partainya sendiri, yakni Anas Urbaningrum juga ikut terlibat dalam tindakan korupsi ini. Nah uniknya, Anas sempat ngomong kalau emang terbukti dirinya korupsi, ia siap digantung di Monas. Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Loh, gak bahaya ta?
Pas jadi tersangka malah diem ditanyain soal gantung di Monas. Ya makanya dari kasus korupsi ini Demokrat harus nerima gedung Hambalang yang mangkrak jadi catatan buruk bagi partai milik SBY. Namun di balik kekurangan ini, SBY juga punya kebijakan yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat. Proyek itu diberi nama Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau disingkat MP3EI. Proyek ini sejatinya bertujuan untuk membangun infrastruktur transportasi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Nah, infrastruktur tadi meliputi pembangunan jalan tol, pelabuhan, terminal, dan masih banyak lagi. Hebatnya lagi, pembangunan infrastruktur besar-besaran ini nggak berfokus di Pulau Jawa aja. Pembangunan itu terbagi menjadi 6 koridor. Mulai dari koridor Sumatera, koridor Jawa, koridor Kalimantan, koridor Bali Nusa Tenggara, koridor Sulawesi, dan yang terakhir, koridor Papua. Dengan pembangunan sebesar itu, investasi yang sudah terrealisasi sebesar 860,3 triliun rupiah. Namun sayangnya, beberapa proyek aja yang diresmikan oleh beliau. Selebihnya diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Makanya anak dari SBY yakni Agus Harimurti Yudhoyono sempat ngatain Jokowi sebagai Presiden gunting pita. Karena kebanyakan proyek yang diresmikan itu sejatinya berasal dari MP3EI usungan SBY. Sebenarnya polemik ini mulai muncul ke permukaan seusai Jokowi ngeresmiin sirkuit Mandalika di Lombok. Karena nyatanya sirkuit Mandalika udah mulai dikerjakan di era SBY, tepatnya di tahun 2011 dan rampung di tahun 2021. Selain infrastruktur, revisi undang-undang terkhususnya Undang-Undang Pertambangan Mineral Batu Bara juga menuai banyak kontroversi. Pasalnya, RUU Minerba yang udah direvisi lebih mementingkan para oligarki dibanding masyarakat yang terkena dampak. Lebih jelasnya, RUU Minerba dianggap hanya mengakomodasi kepentingan dari pelaku industri batubara, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat di daerah tambang. Nah, makanya masyarakat jadi geram gara-gara peraturan ini. Namun yang gak kalah hebohnya, ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ngomong, kalau Indonesia harus beralih ke kendaraan listrik, tujuannya buat ngurangin polusi udara yang udah semakin parah. Yah, tujuannya sih mulia. Cuman yang bikin masalah adalah pemerintah bakal nyediain subsidi buat kendaraan listrik. Nah, yang jadi masalah karena masyarakat Indonesia kebanyakan masih belum mampu untuk ngebeli mobil listrik. Jadinya, subsidi mobil listrik itu hanya dinikmati buat kalangan menengah ke atas doang. Sampai-sampai 80% warganet menolak kebijakan pemberian subsidi buat pembelian kendaraan listrik. Lebih lucunya lagi, Pak Luhut secara terang-terangan bakal mempersulit penjualan mobil berbahan bakar minyak untuk mempercepat peralihan kendaraan listrik. Hadeh, dipaksa banget ya beralih ke kendaraan listrik. Pikir langsung ada gitu uang di kantong. Tapi ya gitu, di balik polemik pemerintahan era Jokowi masih ada kebijakan-kebijakan yang juga menguntungkan masyarakat. Tercatat selama Jokowi memimpin Indonesia, beliau berhasil membangun jalan tol sejauh 2042 km. Belum lagi jalan non-tol yang mencapai 5.515 km. Di sektor bandara juga nggak luput dari perhatian kader PDIP ini. Tercatat Jokowi udah membangun 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan renovasi. Belum lagi di sektor pelabuhan, Presiden RI ke-7 ini juga udah berjaya membangun 18 pelabuhan dan merenovasi 128 pelabuhan. Dengan proyek sebanyak itu, pemerintah telah menghabiskan dana sebesar 3.308 triliun rupiah. Jadi kesimpulannya, setiap kepemimpinan pasti ada plus minusnya. Namun seenggaknya, 3 sosok ini adalah negarawan sejati yang memimpin negeri sepenuh hati untuk memajukan bangsa Indonesia.